Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus Kristus adalah Raja, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari Raya Tuhan Yesus Kristus Raja Semesta Alam adalah penutup liturgi tahun B1 2021 dan menandai permulaan tahun liturgi yang baru, yaitu tahun C2 yang dimulai minggu depan dengan hari Minggu Advent pertama. Injil yang diwartakan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Perikop yang saya kutip hari ini adalah berawal dari pertanyaan Pilatus. Apakah dia adalah seorang raja? Tuhan Yesus tidak menyebut dirinya raja, tetapi Pilatus yang mengatakannya. Namun, Tuhan Yesus juga menegaskan arti kehadirannya di dunia ini. Firman-Nya kepada Pilatus, "Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Tahun liturgi Gereja Katolik selalu diakhiri dengan hari raya Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Inilah mahkota dari penghayatan iman kita sepanjang tahun liturgi. Gereja memuliakan Allah dengan menempatkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Saudara-saudari terkasih, liturgi menampilkan percakapan antara Pilatus dan Yesus yang diserahkan kepada Pilatus oleh pemuka agama Yahudi yang tidak mau Yesus menjadi raja mereka. Untuk menegaskan kebenaran hal itu, Pilatus bertanya kepada Yesus, "Apakah Yesus adalah seorang raja?" Tuhan Yesus menegaskan kepada kita bahwa ia memang dilahirkan sebagai raja, tetapi bukan sebagai raja secara politis yang dapat dianggap memberontak kepada kekaisaran Roma yang pada masa itu menjadikan wilayah Israel adalah daerah jajahannya. Tuhan Yesus adalah raja yang menegakkan kebenaran dan nilai-nilai yang harus ditaati oleh mereka yang mengakui Dia sebagai raja. Mereka tidak hanya harus mengakui kebenaran yang dibawanya, melainkan mereka harus mendengarkan suaranya. Mereka harus mendengarkan sabdanya juga. Maka menjadi sesuatu yang mudah untuk dipahami bahwa Yesus adalah raja bagi mereka yang datang kepadanya dan mendengarkan apa yang menjadi kehendaknya dan kehendak Bapanya. Maka kalau kita mendengarkan Yesus
dari waktu ke waktu, sesungguhnya kita sudah menjadikan Dia sebagai Raja dalam kehidupan kita. Oleh sabdanya itu, kita dibenarkan dan kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, kalau kita cermati percakapan Yesus dan Pilatus, ternyata ada yang tidak nyambung. Pilatus bahkan tidak paham akan apa yang dikatakan oleh Yesus. Pilatus menyisahkan sebuah pertanyaan kepada Yesus. Apakah kebenaran itu? Tidak ada catatan atau jawaban untuk pertanyaan Pilatus ini. Tapi tidak untuk kita yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Tuhan Yesus itu Anak Allah yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ia menunjukkan wajah Allah Bapa yang murah hati dan belas kasih. Ia adalah Allah yang hadir di lingkungan umat pilihan, yaitu Israel, dan menghendaki serta menggenapkan kerinduan Allah untuk menyelamatkan umat Israel. Namun, sayangnya umat pilihannya itu telah menolak Dia dan menyalibkannya. Ia disalibkan di Golgota, dan di kayu palang itu tertulis tentang jati dirinya. Yesus orang Nazaret, Raja bangsa Yahudi yang disingkat INRI. Tuhan Yesus mengakhiri perutusannya dengan gelar sebagai Raja bangsa Yahudi. Bukan hanya itu, tetapi Dia adalah Raja semesta alam. Mengapa Ia disebutkan sebagai Raja semesta alam? Dalam surat Santo Paulus kepada jemaat di Kolose, setidaknya ada 5 alasan yang dikatakannya. Dia terlebih dahulu ada sebelum ciptaan ada. Di dalam Dia Allah telah menciptakan segala sesuatu. Oleh darahnya disalib, Dia telah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya di bumi dan di surga. Dia adalah anak sulung kebangkitan dari antara orang mati, dan seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Saudara-saudari terkasih, dengan ditampilkan percakapan Yesus dan Pilatus tentang statusnya sebagai raja, kita diarahkan kepada keagungan Raja Kristus yang tersalib dan memberikan jaminan keselamatan kepada mereka yang berharap kepadanya sebagai juru selamatnya. Salah seorang penjahat yang disalibkan bersama Yesus memohon kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Yohanes bab 23 ayat 42 dan 43. Jadi, Yesus Tuhan kita adalah Raja yang memiliki kekuasaan dan hukum. Kekuasaannya dan hukumnya adalah kasih. Kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini adalah bukti cinta Allah Bapa kepada anak-anaknya. Kasih itulah yang diwartakan oleh Tuhan Yesus dalam kerajaan yang didirikannya. Oleh karena itu, sebagai pengikut Kristus Raja semesta alam, semangat hukum kasih perlu kita hidupi, kita jalani, dan kita laksanakan.
Secara sederhana, perbuatan kasih adalah perbuatan sehari-hari yang mampu untuk memahami, mengasihi, dan mengampuni, sanggup menderita dan berkorban, serta berbagi dengan mereka yang membutuhkan perhatian dan kasih kita. Sebagaimana Tuhan Yesus selama hidupnya, kebaikan hatinya kita rayakan dan peringati sepanjang tahun liturgi. Intinya, kita harus selalu mengandalkan Yesus, sebab Dia adalah Raja kita dan penguasa atas hidup kita sampai Ia datang kembali sebagai Raja yang adil. Apakah aku sudah mengandalkan Yesus sebagai Raja yang mengasihi kita? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, hari ini kami menutup tahun liturgi dengan menegaskan bahwa Yesus adalah Putra-Mu dan Raja semesta alam. Semoga Yesus selalu merajai hati dan hidup kami setiap hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.